Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan memaparkan materi tentang akuntansi pajak penghasilan, di mana kami terdiri dari 3 orang, yaitu saya sendiri Egy Kurniawan, selanjutnya ada rekan saya Melia Mutiara Khairunisa dan Alipa Rahma Nabila. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung pemaparan materi dan jangan lupa disimak. Oke, materi pertama yaitu mengenai konsep dasar pajak penghasilan. Menurut PSAK 46 yang sudah direvisi tahun 2010, mengatur mengenai akuntansi pajak penghasilan, yaitu bagaimana perusahaan itu mengakui, mengukur, dan juga menyajikan serta mengungkapkan pajak penghasilan dalam laporan keuangan. Jadi, pajak penghasilan itu timbul karena adanya penghasilan yang diterima perusahaan dan dikenakan pajak sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Nah, dalam praktiknya ini terdapat perbedaan antara standar akuntansi keuangan dan juga peraturan perpajakan. Jadi, akuntansi bertujuan menyajikan kondisi keuangan perusahaan secara wajar, sedangkan kalau perpajakan itu bertujuan menentukan besarnya pajak yang harus dibayar kepada negara gitu. Jadi, perbedaan tersebut itu menyebabkan adanya selisih perhitungan laba antara laba akuntansi dan juga dengan laba fiskal. Selanjutnya itu, di sini ada hal-hal yang mendasari perbedaan antara akuntansi dan juga perpajakan. Yang pertama itu ada laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi atau PSAK. Lalu yang kedua itu perpajakan disusun berdasarkan peraturan pemerintah dan juga undang-undang perpajakan. Lalu yang ketiga itu ada perbedaan metode pengakuan pendapatan dan beban. Yang keempat, ada perbedaan waktu pengakuan transaksi, dan yang terakhir itu ada perbedaan tujuan antara akuntansi dan juga perpajakan. Nah, setelah itu di sini juga ada perbedaan pelaporan keuangan dan juga pelaporan pajak. Jadi, perbedaan pelaporan keuangan dan pelaporan pajak yaitu terletak pada tujuan, dasar aturan, serta juga hasil akhir yang dihasilkan. Jadi, pelaporan keuangan ini disusun berdasarkan standar akuntansi seperti SAK atau IFRS dengan tujuan memberikan informasi mengenai kondisi dan kinerja keuangan perusahaan kepada pihak internal maupun eksternal. Nah, hasil akhirnya ini berupa laba akuntansi. Sementara itu, pelaporan pajak ini tuh disusun berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku dengan tujuan untuk menghitung dan juga melaporkan kewajiban pajak kepada negara. Jadi hasil akhirnya itu tuh berupa laba fiskal atau penghasilan kena pajak. Nah, karena menggunakan dasar aturan yang berbeda, laba dalam laporan keuangan seringkali tidak sama dengan laba menurut perpajakan, sehingga diperlukannya koreksi fiskal. Nah, di sini juga ada penyebab perbedaan laba akuntansi dengan laba fiskal. Jadi, perbedaan laba akuntansi dan laba fiskal terjadi karena adanya perbedaan aturan antara standar akuntansi keuangan dan juga peraturan perpajakan. Nah, dalam akuntansi ini, pengakuan pendapatan dan beban mengikuti SAK atau IFRS, sedangkan dalam perpajakan itu mengikuti ketentuan dari undang-undang pajak. Nah, di sini juga ada perbedaannya dapat disebabkan yang pertama itu dari perbedaan pengakuan pendapatan. Nah, ada pendapatan yang diakui dalam akuntansi tetapi belum tentu nih diakui dalam pajak atau sebaliknya gitu. Nah, yang kedua itu ada perbedaan pengakuan beban atau biaya. Jadi beberapa biaya menurut akuntansi itu boleh dicatat sebagai beban, tetapi menurut pajak itu tidak boleh dikurangkan atau non-deductible expense. Nah, yang ketiga ada perbedaan metode penyusutan. Jadi, akuntansi dan pajak dapat menggunakan metode serta tarif penyusutan yang berbeda. Nah, yang terakhir ini adanya perbedaan waktu, jadi atau temporary difference gitu. Jadi, perbedaan yang hanya bersifat sementara dan akan sama pada periode berikutnya. Selanjutnya adalah materi kompensasi kerugian fiskal. Berdasarkan UPPH pasal 6 ayat 2, jika penghasilan bruto setelah dikurangi biaya-biaya itu didapatkan kerugian, maka kerugian tersebut dikompensasikan dengan penghasilan mulai tahun pajak berikutnya. Kompensasi kerugian fiskal itu hanya dibatasi maksimal selama 5 tahun berturut-turut. Nah, untuk jangka waktu dapat diperpanjang hingga 10 tahun untuk sektor industri dan wilayah terpencil saja. Nah, untuk kerugian komersial itu tidak sama dengan kerugian fiskal ya, jadi harus melalui rekonsiliasi terlebih dahulu. Untuk dampak perbedaan pajak
ada dua, ada perbedaan tetap atau permanen yang terjadi karena ketentuan perpajakan secara permanen tidak mengakui adanya pendapatan atau biaya yang telah diakui secara akuntansi komersial. Jadi ini tidak menimbulkan pajak tangguhan dan berdampak langsung pada tarif pajak efektif atau ETR tahun berjalan. Nah, contohnya di sini ada sanksi pajak, natura, hibah bukan objek pajak atau PPh final. Nah, selanjutnya ada di perbedaan temporer atau temporer. Jadi ini terjadi karena perbedaan waktu pengakuan pendapatan atau biaya antara standar akuntansi keuangan dengan regulasi perpajakan. Jadi ini akan berbalik pada masa depan dan menjadi landasan pengakuan pajak tangguhan. Contohnya di sini ada depresiasi aset tetap, estimasi penyisihan utang, dan imbalan kerja. Nah, di sini juga ada tabel perbandingan jenis beda nih. Di beban penyusutan, mungkin perlakuan SAK-nya digaris lurus 5 tahun. Sedangkan di fiskal, ketentuannya itu pakai masa manfaat kelompok 1 di 4 tahun. Jadi ini beda temporer yang berlaku ke aset atau kewajiban tangguhan. Selanjutnya ada biaya sanksi pajak diakui sebagai beban operasional kalau dalam SAK. Sedangkan kalau dalam fiskal tidak boleh dikurangi atau non-deductible. Jadi ini termasuk beda tetap, harus dikoreksi positif. Selanjutnya di sini juga ada penyisihan piutang. Dia menggunakan metode cadangan kerugian, sedangkan dalam fiskal itu harus menggunakan metode penghapusan langsung. Ini termasuk beda temporer pada aset pajak tangguhan. Nah, yang terakhir juga di sini ada pendapatan jasa giro yang diakui sebagai pendapatan lain-lain. Sedangkan di fiskal harus dikenai PPh final karena bukan objek pajak PPh badan. Ini termasuk beda tetap dan harus dikoreksi fiskal negatif. Selanjutnya ada materi deferred tax liability atau DTL yang mana artinya adalah estimasi jumlah PPh yang terutang dan harus dibayarkan pada periode masa depan sebagai akibat adanya perbedaan temporer kena pajak. Hal ini umumnya itu terjadi karena laba akuntansi komersial itu lebih tinggi daripada laba fiskal kena pajak pada tahun berjalan. Nah, ini menunda kewajiban pembayaran pajak asli ke masa mendatang. Di sini ada contoh soal dari DTL. Ada PT Mulai Bersama mencatat laba sebelum pajak itu untuk tahun 2026 sebesar 500 juta. Nah, dalam perhitungan akuntansi terdapat perbedaan pengakuan beban penyusutan aset tetap sebagai berikut. Karena penyusutan menurut akuntansi itu atau menurut komersial, penyusutannya cuma 40 juta. Sedangkan penyusutan menurut undang-undang pajak atau fiskal, dia tuh penyusutannya ada di angka 65 juta. Jika tarif pajak yang berlaku adalah 22%, hitunglah nilai kewajiban pajak tangguhan yang harus diakui perusahaan pada akhir tahun 2026. Nah, untuk perhitungannya, pertama kita hitung dulu nih perbedaan temporal antara fiskal dan si komersialnya. Jadi 65 juta penyusutan secara fiskal dikurangi 40 juta penyusutan menurut komersial, yang dimana hasilnya itu 25 juta. Karena penyusutan fiskal lebih besar, jadi menghasilkan perbedaan temporer kena pajak. Setelah itu, selisihnya dihitung DTL 22%, tarif sebelumnya dikalikan 25 juta, yang hasilnya jadi 5.500.000. Nah, selanjutnya yaitu ada deferred tax asset atau aset pajak tangguhan. Nah, ini adalah aset yang timbul karena adanya perbedaan waktu antara pengakuan akuntansi dan pengakuan pajak atas suatu transaksi. Artinya, perusahaan ini membayar pajak lebih awal atau mencatat biaya lebih dulu yang diakui secara fiskal di periode mendatang. Nah, mengapa sih deferred tax asset ini terjadi? Nah, aset pajak tangguhan ini bisa terjadi karena beberapa faktor, seperti rugi fiskal yang dapat dikompensasi, yaitu jika perusahaan mencatat rugi di laporan pajak, kerugian tersebut bisa dikompensasi dengan laba di masa depan sehingga muncul deferred tax asset tersebut. Nah, selanjutnya itu ada perbedaan waktu dan pengakuan pendapatan atau beban. Nah, ini misalnya dalam akuntansi suatu beban sudah dicatat, tapi secara pajak belum boleh diakui. Nah, selanjutnya itu ada penyisihan piutang tak terlagi, di mana ini dicatat dalam laporan keuangan, tetapi tidak diakui sebagai pengurang pajak hingga benar-benar terjadi. Nah,
contoh deferred tax aset dalam perusahaan. Nah, ini kita membayangkan sebuah perusahaan itu mengalami kerugian sebesar 1 miliar rupiah dan tarif pajaknya itu adalah 22%. Perusahaan itu bisa mencatat deferred tax aset itu sebesar 1 miliar itu dikalikan dengan 22%. Nah, itu hasilnya adalah 220 juta. Di mana angka 220 juta ini bisa digunakan untuk mengurangi beban pajak perusahaan ketika memperoleh laba di tahun-tahun mendatang. Nah, selanjutnya itu ada penyajian laporan keuangan di mana menurut PSAK 201, laporan keuangan adalah presentasi terstruktur atas posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas suatu entitas yang bertujuan memberikan informasi yang berguna untuk mengambil keputusan ekonomi oleh pengguna laporan keuangan. Dalam bahasa sederhananya, yaitu laporan keuangan adalah dokumen yang menunjukkan kesehatan finansial perusahaan dalam periode tertentu. Nah, beberapa komponen penting dalam laporan keuangan yang diatur dalam PSAK 201 itu, yang pertama itu ada laporan posisi keuangan di mana menyajikan aset, kewajiban, dan ekuitas pada akhir periode. Selanjutnya itu ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, yaitu menyajikan kinerja keuangan selama periode tertentu. Terus ada laporan perubahan ekuitas atau menunjukkan perubahan dalam ekuitas selama periode laporan. Nah, selanjutnya itu ada laporan arus kas di mana menggambarkan arus kas masuk dan keluar selama periode laporan. Nah, selanjutnya itu ada catatan atas laporan keuangan berisi ringkasan kebijakan akuntansi yang signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Nah, selanjutnya itu ada kesimpulan di mana akuntansi pajak penghasilan berdasarkan PSAK nomor 46 mengatur pengakuan selisih antara laba akuntansi dan laba fiskal akibat perbedaan aturan antara standar keuangan dan regulasi perpajakan. Perbedaan tetap bersifat permanen dan tidak menimbulkan pajak tangguhan. Nah, sebaliknya, perbedaan temporer terjadi karena pergeseran waktu pengakuan transaksi yang akan berbalik di masa depan dan menjadi landasan pengakuan pada pajak tangguhan. Nah, pajak tangguhan ini mencakup kewajiban pajak tangguhan atau DTL saat laba komersial lebih tinggi sehingga menunda beban pajak ke masa mendatang. Serta aset pajak tangguhan atau DTA ketika perusahaan membayar pajak lebih awal atau mencatat kompensasi kerugian fiskal untuk mengurangi beban pajak di tahun-tahun berikutnya. Itulah pemaparan materi dari kelompok 2. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.